Selamat ulang tahun, Jerem. Nah, teman-teman, ini edisi spesial untuk hari ulang tahun putra terkasih Jerem Lordin Padatu yang hari ini genap berusia 10 tahun. Nah, kado spesial ini, konten ini khusus untuk saya persembahkan untuk Jerem Lordin supaya ke depan menjadi anak-anak Indonesia yang cerdas, yang takut akan Tuhan dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ya, hari ini kita akan bahas konten agak sedikit masuk ke ranah politik, ke ranah kebijakan publik, ranah birokrasi. Nah, jadi teman-teman, ini akan kita pelajari, kita kuliti satu demi satu terkait dengan bagaimana kinerja birokrasi, kinerja pemerintah di Republik ini. Tentunya dalam pisau bedah ya analisis kebijakan publik. Nah, nanti konten-konten berikutnya kita akan masuk juga pada wilayah-wilayah korporasi sesuai dengan bidang gelutan intelektual saya di bidang publik dan korporasi ya. Sekira begitu, selamat ulang tahun, Nak, ya. Tumbuh besar menjadi pribadi-pribadi yang hebat ya. Oke. Ya, oke, teman-teman. Terima kasih, Papa. Siap. Ya, salam trio. Wah, gimana salam trio? Iya, mantap. Teman-teman, di kesempatan ini kita akan bahas satu isu yang akan membawa kita nanti melakukan diskusi-diskusi yang panjang berseri terkait dengan ABC-nya pemerintahan, ABC-nya politik, ABC-nya kebijakan publik, dan seterusnya. Ini akan kita mulai setting untuk mengedukasi publik dalam perspektif keilmuan yang saya tekuni di wilayah kajian administrasi negara, administrasi publik, dan administrasi korporasi. Ya, jadi di seputar itu kita akan bicarakan. Nah, pada kesempatan ini kita akan mau bicarakan satu kerangka pikir atau kerangka nilai yang seringkali merupakan kerangka yang dituntut untuk tercermin dalam kinerja pemerintahan ya. Nah, ini yang kita sebut dengan good governance ya, tata kelola pemerintahan atau tata kelola kelembagaan yang baik ya. Ini merupakan suatu sistem nilai yang harus ada di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kita bicara tentang good governance ini, saya coba perlawankan, saya bentur-benturkan, saya tabrak-tabrakan dengan kerangka pikir yang saya sebut sebagai good me ya. Kalau tadi adalah good governance, yang ini adalah good me. Yang satu bicara tentang tata kelola yang baik menurut sistem nilai tertentu ya, yang biasanya merupakan kerangka pikir kelembagaan ya, bukan secara personal. Nah, di sini di wilayah yang ini adalah mewakili sistem ya, pengelolaan berdasarkan baiknya saya ya, maunya saya kalau kita bicara lebih vulgar lagi. Nah, ini dua pendekatan yang teman-teman akan kita lihat dari kerangka pikir yang oleh para sarjana-sarjana kebijakan atau sarjana-sarjana sosial, sarjana-sarjana pemerintahan itu menyebutnya sebagai good governance dalam akronim TARIP ya. T-nya adalah transparansi, A-nya adalah akuntabilitas, R-nya adalah responsibility, I-nya adalah independen, dan F-nya adalah fairness ya. Nah, ini istilah tentang good governance ini sebenarnya sudah mulai dibicarakan pada tahun 1940-an ya. Itu ada Merson di situ, ada Waldo, kemudian ada Gebler ya, dan banyak sekali pemikir-pemikir yang menambahkan, mengurangi, memperkuat kerangka pikir tentang nilai good governance ini. Tapi kita mau bincang ini dari perspektif perlawanan dengan good me tadi. Bicara tentang T yang pertama adalah dalam tata kelola pemerintahan yang baik mestinya ada kerangka nilai yang disebut dengan transparansi, artinya keterbukaan. Nah, mengapa kemudian ini penting harus ada keterbukaan? Karena sekali lagi bahwa penyelenggaraan pemerintahan itu menyangkut tentang bagaimana pemerintah sebagai representasi dari daulat publik, daulat rakyat. Nah, automatically maka sang pemberi daulat itu harus tahu persis ya
bagaimana mereka diwakili, bagaimana penggunaan sumber daya manusia, sumber daya finansial, alokasi, distribusi, dan banyak sekali itu harus diselenggarakan dalam konteks keterbukaan. Ya, sehingga konteks good governance ini akan menyangkut banyak orang, akan menyangkut banyak sistem nilai yang tidak bisa diabaikan. Nah, segala macam keputusan atau yang kita biasa kenal sebagai kebijakan itu tidak diambil di ruang gelap atau dalam sebuah konsensus yang hanya kesepakatan yang hanya ya sekedar untuk menjawab kepentingan orang-orang tertentu dan pihak-pihak tertentu. Nah, inilah yang kemudian bicara tentang transparansi ini berkaitan dengan pengelolaan yang juga nanti kita akan bicarakan, kita kaitkan dengan apa yang disebut dengan red tape atau merit system, ya. Nah, kita tahu sekali bahwa red tape atau pita merah ini digambarkan terkait sebuah dalam kerangka yang sedikit negatif atau destruktif, ya, bicara tentang patologi organisasi, penyakit organisasi, penyelenggaraan sistem pemerintahan yang nilainya tidak mengedepankan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai keluhuran, ya. Nah, ini beda dengan kerangka pikir yang diperlawankan dengannya, yaitu merit system, ya, di mana segala sesuatu sistem penyelenggaraan pemerintahan itu berdasarkan pada prinsip-prinsip yang baik, keterbukaan, berdasarkan kompetensi atau kapasitas, ya, dan banyak lagi sistem nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kalau balik kepada konteks transparansi tadi, inilah bahwa seharusnya tidak ada sebuah diskursus, ya, tidak ada sebuah kerangka pikir pengambilan kebijakan itu yang disembunyikan dari pemilik suara, dari mereka-mereka yang mempercayakan itu. Nah, transparansi ini akan menjamin bahwa penyelenggaraan pemerintahan itu berdasarkan pada asas yang namanya merit system, berdasarkan pada prinsip-prinsip kebaikan, prinsip-prinsip yang semua dapat menerima sebagai sebuah apa yang kita sebut sebuah konsensus masyarakat atau kesepakatan masyarakat yang terakomodir dalam penguatan sistem kebijakan regulasi atau undang-undang yang mengatur seluruh tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik. Nah, itu bicara tentang transparansi. Akuntabilitas itu bicara tentang pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tentu bicara pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban etik, pertanggungjawaban bahwa apa mandat yang diberikan kepada publik, yang diberikan oleh publik atau masyarakat itu konstituen harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, bahwa apa yang diputuskan dan tidak diputuskan oleh pemerintah itu sungguh-sungguh merepresentasikan dari aspirasi, kebutuhan, dan dinamika masalah yang ada di dalam kehidupan masyarakat, ya, berbangsa dan bernegara. Nah, sekalipun tentu ada dimensi-dimensi yang mengatur secara ke dalam untuk tidak secara terbuka untuk disampaikan, tetapi tentu akan ada mekanisme perwakilan yang memungkinkan para pemilik suara, pemberi daulat itu akan tahu persis tentang motif atau argumentasi dasar di balik sebuah proses pembuatan kebijakan. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting bicara tentang akuntabilitas, bahwa pemerintah, ya, benar-benar dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya, dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil, ada argumentasi-argumentasi yang memadai untuk menjelaskan kepada publik mengapa mereka mengambil kebijakan A dan tidak mengambil sebuah kebijakan B. Dan kemudian dalam implementasinya, ya, sungguh-sungguh bahwa penggunaan sumber daya baik manusia di situ, infrastruktur, termasuk bicara tentang finansial itu dapat dipertanggungjawabkan, ya, akuntabel, ya. Jadi dapat dilaporkan secara baik dengan kerangka pikir yang sudah diregulasi terlebih dahulu. Nah, itu bicara tentang akuntabilitas. Jadi sebuah pertanggungjawaban moral, sebuah pertanggungjawaban etik, sebuah pertanggungjawaban prosedur, sebuah pertanggungjawaban yang sangat esensial untuk memberikan jawaban kepada publik tentang bagaimana pemerintah bekerja. Kemudian bicara tentang R-nya adalah responsibility, ya. Responsibility ini sebenarnya bicara juga ada kaitannya dengan persoalan kecakapan, ya, tingkat kepekaan pemerintah dalam konteks mengadopsi, ya, merespon masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, ini juga sebenarnya salah satu bentuk pertanggungjawaban, ya.
bukan dalam konteks ini lebih jauh lagi, bukan bicara tentang bagaimana pemerintah reaktif ya, ini bicara tentang respon ya, bobot respon ya, pertanggungjawaban pemerintah di dalam memberikan jawaban terkait dengan segala sesuatu yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini ya, bagaimana mereka dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya saintifik ya, pendekatan keilmuan, pemerintah bekerja dengan cara yang baik, dengan cara yang terukur, dengan cara yang powerful untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya semua yang dimiliki oleh negara itu ya betul-betul dapat dikelola secara profesional ya, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan metode-metode terbaik dan sebagainya. Ini bicara tentang responsibility. Nah, itu bisa menyangkut tentang hal-hal yang sifatnya betul-betul menjadikan pemerintah itu berbasis pada merit system ya. Jadi basis kompetensi, basis kapasitas ya, dan kemudian ya boleh diberikan terhindar dari suatu upaya-upaya nepotisme, kolusi dan sebagainya. Ya, banyak hal yang bisa kita sebutkan dalam hal itu. Nah, ya. Kemudian bicara tentang I-nya independen ya, tadi bicara tentang kita sudah tahu bahwa mekanisme rekrutmen kepala negara itu adalah berdasarkan satu sistem politik yang kita sebut dengan sistem pemilu ya, representasi bukan hanya representasi suara masyarakat tetapi juga representasi dari partai politik. Nah, kita tahu bahwa partai politik ini kan tempat di mana sekelompok orang berkumpul bersama dengan berbagai macam kekuatan mereka untuk disatukan dan kemudian berpikir bahwa mereka lah orang yang paling tepat untuk mengelola negara ini, sehingga mereka berjuang untuk merebut hati dan kepercayaan publik supaya mandat kepemimpinan itu diserahkan kepada mereka. Nah, seringkali ini juga disertai dengan koalisi-koalisi dari partai-partai lain untuk memenangkan sebuah kontestasi kekuasaan, dan pada akhirnya ya ada yang disebut dengan lingkaran ya, lingkaran pengaruh ya. Lingkaran pengaruh ini tidak bisa dipandang sebelah mata, artinya dia merupakan salah satu kekuatan yang dapat mempengaruhi sebuah proses-proses kebijakan dan ke arah mana kebijakan itu diambil, karena di dalam itu ada banyak kepentingan yang sedang bertarung di dalamnya. Nah, inilah yang kemudian sistem tata kelola yang baik ini atau good governance ini dari sisi independensi ini mau memastikan bahwa ketika when election be end ya, administration began, artinya ketika proses politik itu, proses pemilu itu berakhir ya, proses administrasi yang berjalan, proses manajerial yang kemudian akan mengambil tempat ya, sekalipun tentu agak sulit kita mau mengabaikan pengaruh-pengaruh politik, kekuatan-kekuatan intervensi, tetapi ada rasionalisasi yang positif ya, karena rasionalisasi juga ada yang negatif. Rasionalisasi positif atau dalam bahasa metodologi itu ada margin errornya lah ya, margin error yang tidak kebangetan, yang ya oke lah, ada dimensi-dimensi yang tidak bisa diabaikan, bahwa memang ada intervensi kekuatan karena memang sejatinya proses-proses politik berproses sedemikian secara natural layaknya yang ada sekarang ini. Nah, bicara tentang independensi, bahwa sedapat-dapatnya bahwa setelah proses politik selesai, proses pemilu selesai, maksud saya proses politik yang lain berjalan. Nah, proses politik yang lain yang berjalan inilah yang kemudian harus mengakomodir eksekusi dari semua kepentingan-kepentingan yang jauh lebih besar, yang lebih representatif untuk menggambarkan tentang upaya membangun kesejahteraan masyarakat atau bangsa dan negara. Jadi bicara independensi. Nah, baru bicara tentang fairness. Nah, yang fairness ini bicara tentang keadilan ya. Nah, bagaimana memberikan rasa adil dalam konteks distribusi pembangunan, dalam konteks bagaimana memberikan kesempatan pada pihak-pihak tertentu atau wilayah-wilayah tertentu untuk berkembang atau mengembangkan dirinya sama seperti dengan daerah-daerah yang lain. Nah, kalau kerangka pikir tarif ini atau sistem nilai akuntabilitas good governance ini diimplementasikan dengan baik, tentu ini akan meredam, akan mereduksi kekuatan yang disebut dengan good me ya. Jadi sekalipun ada sistem tata nilai yang baik, tapi selalu berorientasi pada good me ya, apa yang
dipandang baik oleh pemilik kekuasaan atau mereka yang merasa berkuasa dapat mengendalikan kekuasaan itu, sehingga me dalam pengertian personal atau grup, komitmen-komitmen kelompok tertentu ini menjadi sesuatu yang harus dilawan ya, harus diperangi. Sedapat-dapatnya kita upayakan bahwa setiap mereka memegang kekuasaan ya, ini tidak bicara tentang power by position, tapi bicara tentang power by function. Jadi bukan sekedar bicara tentang posisi ya. Posisi diberikan untuk memberikan legitimasi untuk menjalankan sebuah fungsi yang sudah didetailkan dalam konteks kewenangan yang dipercayakan kepada pemerintah. Nah, inilah yang kemudian ada garis-garis kebijakan implementasi dari apa yang mau dikerjakan dan sebagainya, bukan berdasarkan maunya kita. Nah, ini kita akan bisa melihat bahwa pada suatu masa tertentu ketika sebuah rezim berkuasa, pada konteks tertentu orang berkuasa, kita akan bisa melihat kecenderungan bandulnya kemana, apakah pada good governance atau good me ya. Kalau sudah bicara tentang good governance, saya yakin bahwa problem-problem penyakit patologi birokrasi yang namanya lamban, yang namanya penuh dengan penyimpangan itu ya bisa direduksi, bisa dikurangi. Tapi kalau bicara tentang good me, nah ini harus tahu persis bahwa uang yang digunakan sebagai satu sumber pembiayaan pembangunan itu atau implementasi dari kebijakan-kebijakan yang baik operasional, rutin, dan kemudian kebijakan-kebijakan strategis itu harus diperhatikan bahwa itu tidak bisa di-drive atau dieksekusi berdasarkan pendekatan nalar good me itu ya. Memang Anda atau seseorang boleh berkuasa, tetapi kuasa itu terbatas ya. Kuasa itu tidak bisa dilampaui kewenangannya, karena kalau itu dilampaui maka korupsi terjadi ya, korupsi jabatan, korupsi secara finansial, dan korupsi kewenangan dan seterusnya. Nah, inilah yang teman-teman yang perlu kita lihat dalam konteks memahami bagaimana pemerintah bekerja. Dengan mudah kita akan melihat apakah pemerintah yang kita percayakan baik di level nasional maupun di level daerah itu betul-betul merupakan keterwakilan atau representasi dari satu pemerintahan yang paham benar, yang bertekad, berniat untuk melakukan yang namanya praktek tata kelola pemerintahan yang baik, yang sungguh-sungguh dapat diukur, yang sungguh-sungguh dapat diamati secara bersama, dan sungguh-sungguh membuka ruang bagi seluas-luasnya partisipasi semua pemegang suara. Ya, Anda dan saya adalah konstituen yang memiliki hak-hak politik untuk terlibat bukan hanya dalam diskursus-diskursus atau pembicaraan-pembicaraan seperti ini, tetapi juga ikut mengawasi, melakukan pengawasan ketat dalam konteks bagaimana sumber daya keuangan kita dibelanjakan, sumber keuangan kita itu dimanfaatkan, dan bagaimana distribusi-distribusi pembangunan itu dihadirkan dalam kerangka pikir keindonesiaan atau Indonesia Raya. Saya kira bincang-bincang kita di seputar good governance dan good me kita stop dulu di sini ya. Nanti kita akan pilah dan kita masuk lebih dalam lagi untuk menguliti, untuk mencoba untuk menyelam bagaimana jeroannya pemerintah, bagaimana jeroannya rezim pemerintah ini dalam mengimplementasikan daulat rakyat atau yang kita serahkan tanggung jawab untuk itu. Nanti kita akan bicara mengapa pemerintah ya cenderung korupsi ya, cenderung ya, saya mas handquote, cenderung korupsi. Tentu ini perlu teman-teman ketahui. Nah, saya ingin menjadikan channel ini sebagai channel edukasi dan motivasi bagi publik. Ya, boleh katakan sekolah digitalnya publik untuk paham bagaimana sebenarnya pemerintah beroperasi. Yuk, kita jumpa di episode yang lain. Salam hebat dan salam Trio. Saya Bel Fernando.